Mbak Warung Busri ya, siap Mbak Nazimah, Mbak Saumiati, Mbak Dewinta ya. Oke Mbak Epoy, Mbak Caci, Mbak Rahma ya. Oke gimana kabarnya semuanya? Siap ya Mbak Hanafi, Mbak Sumarni ya. Oke Mbak Entra Tengsi ya, Mbak Zia Hisma, Mbak Sumarni ya. Siap Bunda Liza ya, Kak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Sehat selalu ya, siap Mbak Ervina, Mbak Zanimah ya. Oke. Oke, siap ya Mbak Caci, Mbak Narti. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa sambil kita doa dulu ya. Bismillah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Maraz ya, siap Mbak Fo, Mbak Bunda Enis ya, siap Mbak Al, Mbak Ibu El ya. Oke, kita doa dulu yuk. Bismillah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Masya Allah teman-teman semuanya. Sehat selalu ya semua di sana ya. Siap Mbak Caci, Mbak Nelly ya. Oke, kita cuman ngobrol aja malam ini teman-teman semuanya. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Insya Allah lusa ini tanggal 31, besok tanggal 1, besoknya lagi tanggal 2. Aku ingatkan kita berpuasa Yaumul Bid ya. Dimana puasa yang menjadi wasiat daripada baginda Nabi, yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, yaitu puasa Yaumul Bid, sholat witir dan sholat duha. Semoga sehat selalu, yang mau tanya boleh tanya sambil kita ngobrol santai di akun ini ya. Oke ya guys, sehat selalu ya semuanya di sana ya. Oke siap Mbak Arfa ya. Oke aman ya guys, siap ya. Oke Mbak Erni ya, Mbak Istifadoh ya. Oke aman ya guys, siap Mbak Budiah ya, Mbak Tia. Oke ya aman ya guys, siap ya Mbak Imas, Mbak Yeyen dan Mbak-mbak lainnya. Oke teman-teman semuanya, kita doa sudah ya, silahkan aku scroll dulu pertanyaan ke atas ya. Lambat mulai sengaja biar ditungguin dan dicari. Oke guys, biar ditungguin dan dicari cuy. Hai. Ustazah, kalau puasa kodo apakah boleh dikerjakan tanpa putus? Boleh, nggak jadi masalah, is oke. Ya, jadi boleh kapanpun, yang penting jangan putus, nggak jadi masalah ya. Oke ya, siap ya. Oke, nanti setelah ini ya Mbak Mario ya, Mbak Sari ya, ya Mbak Sari ya. Oke Ustazah, oke. Aman ya teman-teman semuanya ya, siap ya. Iya, oke ya guys, siap ya Mbak Nia, Mbak Putri, Mbah Putri ya. Oke ya guys, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Ustazah, puasa Yaumul Bid tanggal berapa? Aku buat lagi stikernya ya. Puasa Yaumul Bid itu tanggal 2, 3, 4 April ya. Sebentar ya. 2, 3, 4 April puasa Yaumul Bid. Oke, puas pula, salah pula cuy. Ya, 2, 3, 4 April puasa Yaumul Bid. Teman-teman perhatikan stiker, aku tahu puas April, puasa Yaumul Bid. Perhatikan stiker ya, aku tahu aku lebih menarik dibanding stiker, tapi jangan terus terang banget. Jadi perhatikan stiker di atas ya, santai aja, jangan jujur-jujur banget ya. Ustazah, kalau puasa Daud boleh diselingi puasa kodo, boleh, nggak jadi masalah ya. Kalau ke makam sedang halangan, ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, bebas. Habis sholat kita tidak zikir langsung doa, boleh. Salah satu tempat doa mustajab adalah saat habis ba'dal maktubah, setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu itu adalah doa sangat mustajab. Hanya saja teman-teman semuanya, kalau teman-teman tambah dengan zikir dia lebih mustajab ya. Oke bentar ya. Bentar ya.
Oke ya, siap ya teman-teman semuanya ya. Oke, Ustazah, oke ya. Oke, Ustazah, puasa Syawal boleh nggak 2 hari? Nggak, puasa Syawal tuh 6 hari. Man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, summasba'ahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama siyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Saya nyobain nasi jam 6 udah mateng apa belum? Lupa kalau lagi puasa Syawal, nggak apa-apa. Kalau lupa lanjutkan, tandanya adalah rezeki buat kita semuanya. Sholat utako tidak masyhur, aku tidak berani menyampaikan karena tidak ada dalam madhab Syafi'i dan beberapa madhab lainnya. Ustazah, oke amin ya semuanya. Kalau hukum bohong ke tukang bohong sunnah apa makruh? Bohong ke tukang bohong adalah sunnah apa makruh? Haram lah. Kalau kita bohong ke orang bohong haram ya. Cuman kalau kita sombong ke orang sombong sedekah bagi orang-orang yang berilmu. Tapi kalau sombong di hadapan orang sombong bagi orang yang tidak berilmu nggak bisa. Jadi kata Imam Syafi'i, sombonglah kalian di hadapan orang sombong 2 kali untuk mematikan kesombongannya. Tapi ini nggak konsumsi semua orang. Ini hanya konsumsi orang beriman dan berilmu pengetahuan. Kalau kita imannya masih Nokia 3315 kayak gitu ya, masih yang monoponik gitu ya, maka jangan sombong di hadapan orang sombong. Takutnya bias antara kita itu menyombongkan diri untuk mematikan kesombongan lawan atau memang ingin menyombongkan diri. Jadi saranku jangan ya, kalau ada orang sombong ucapkan Masya Allah, Tabarakallah, selamat ya Bu, gitu aja. Ini bukan konsumsi semua orang, oke? Nah, jadi bukan konsumsi semua orang ya. Jadi hanya pada beberapa orang saja ya, jangan itu dipakai untuk orang-orang banyak ya. Ustazah, kalau lagi sholat, lagi tahiyat telunjuk kita cedera, kalau diganti dengan kelingking boleh, tapi nggak diangkat pun nggak ada masalah. Itu tidak bagian dari rukun ya. Oke, oke. Sebentar ya. Oke ya. Ustazah, takbiratul ihram kan ada suara Allahu Akbar pas mau muniat dalam hati atau nyaring. Takbiratul ihram itu bersuara. Ya, sir itu gitu berbisik ya guys, berbisik ya. Berbisik ya guys, gitu ya guys. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Puasa Syawal lebih dari 6 hari boleh nggak? Jadi begini, puasa Syawal itu maksimal cuma 6 hari ya. Jadi jangan dibolak-balik ya guys. Kita udah bingung dengan puasa Syawal, kita malah boleh nggak puasa Syawal sehari, boleh nggak puasa Syawal 7 hari, 10 hari, nggak usah. Ikuti saja dalilnya. Man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, summasba'ahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama siyamid dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya ya. Ustazah, oke aman ya teman-teman semua, sehat selalu di sana. Kalau dagang pakai benda-benda penglaris ya jelas syirik lah Mbak. Dagang pakai benda penglaris walaupun laris itu akan sementara. Yang kedua itu akan tidak berkah. Yang ketiga akan Allah ganti dengan kesulitan hidup setelahnya ya. Ustazah, oke gitu ya. Bolehkah puasa Yaumul Bid digabung dengan kodo? Jangan, satu niat satu amal saja ya. Ada pendapat ulama yang mengatakan boleh menggabungkan 2 niat dalam satu amal, Imam Abu Zakaria ya. Tetapi Imam Asy-Syarqawi mengatakan satu niat satu amal saja ya. Ustazah, ibu saya suka ngompol tapi kalau lagi sholat tiba-tiba ngompol, apakah dia sudah pikun? Kalau dia sudah pikun dia tak wajib sholat. Kalau dia hanya sekedar ngompol maka tetap diulang sholatnya. Karena syarat sahnya sholat suci dari najis ya. Oke. Gitu ya guys. Ustazah, oke aman ya. Jadi kalau orang sholat kalau orang sholat juga pakai pampers juga seperti itu ya. Ustazah, apakah sholatnya orang yang pikun diterima? Enggak. Orang pikun tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib kodo, tidak wajib fidyah. Kalau sholat juga nggak dapat pahala dia. Jadi kalau teman-teman nggak mau sholat, nggak mau kodo, nggak mau puasa, nggak mau puasa Syawal, nggak mau pikunlah dulu ya. Oke,
Ustazah, ya pikun atau gila dulu boleh guys. Gila boleh, pikun juga boleh ya, boleh aja guys. Ada pikun di keranjang kuningku etalase 2, kalau gila etalase 1 ya. Kebetulan ada lagi promo campaign ya, mendekati tanggal. Oke ya guys, gitu ya, aku cek suara dulu. Oke, bagus suaranya ya. Ustazah, oke aman ya guys. Ada, cekot aja ya. Aku kasih promo beli 2 lebih murah ya. Ongkir murah, free ongkir ya. Ustazah, sholat sunnah bisa digabung dengan sholat sunnah lain tidak. Satu niat, satu amal saja ya. Satu niat, satu amal saja ya. Teman-teman, ayakuna lillah, ayakuna li sunnah. Dalam beramal itu satu niat, satu amal saja ya. Oke. Gitu ya guys. Ustazah, oke siap ya. Kodo dulu atau syawal dulu bebas aja. Mau kodo dulu boleh, syawal duluan juga boleh. Kalau mau syawal duluan, maka kodonya belakangan tuh nggak masalah. Karena sejatinya kodo itu waktunya 1 tahun. Oke, nah kenapa sholat sunnah nggak boleh digabung? Nggak boleh lah. Masa satu sholat dua niat? Hah, emangnya kita siapa guys? Sengaja aku sholat hajat plus sholat taubat lillahi ta'ala. Nggak boleh, tapi dilakukan berurutan boleh. Habis sholat taubat baru sholat hajat, boleh ya. Ustazah, oke kalau puasa syawal bisa nggak digabung dengan puasa Daud? Nggak boleh, nggak usah. Kalau teman-teman puasa Daud, teman-teman fokus ke puasa Daud saja. Tidak usah lagi puasa syawal, karena puasa syawal itu adalah puasa yang nomor 1 di antara ekosistem puasa-puasa sunnah, puasa Daud maksudnya ya. Jadi puasa Daud itu puasa yang nomor 1, nggak usah dirapel-rapel ya. Ustazah, saat kita lagi safar dan menetap 3 hari, bolehkah kita jamak qashar? Boleh ya. Ustazah, apa boleh mulai puasa Daud? Boleh. Puasa Daud, puasa Syawal, puasa Kodo, boleh dimulai dari tanggal 2 Syawal ya. Boleh dimulai dari tanggal 2 Syawal ya. Ustazah, oke, istri memaafkan orang berselingkuh. Apa dapat pahala? Apa dapat pahala memaafkan? Setelah dimaafkan, peselingkuh tetap dihisap? Tidak. Orang yang sudah dimaafkan di dunia tidak akan dihisap di hari akhirat. Sedekah subuh apakah boleh buat kurban? Kurban kita. Kalau kurban kita ya enggak, ya namanya tabungan kurban bukan sedekah. Tapi kalau kurban orang boleh. Apakah orang pikun itu dihisap? Dihisap sebelum dia pikun. Jadi misalnya dia pikun usia 60, dari usia usia balik sampai 60 tahun tetap kena hisap. Nanti yang dosanya ditutupi, dicuci di neraka, 1 hari di neraka, 1000 tahun di dunia, 1 detik di neraka, 48 tahun di dunia, dan nanti baru sisanya dia masuk surga. Makanya kalau bisa jangan pikun, karena di usia 60-an, 70-an kita fokus menghapuskan dosa kita dan memperbanyak pahala kita. Makanya banyak orang nggak mau pikun. Karena kalau dia sudah pikun, dia udah kayak orang meninggal aja guys. Maka dia sudah tidak lagi dapat dosa dan dapat pahala. Mau dia buka aurat pun dia tidak berdosa. Tapi apakah dia dihisap? Dia tetap dihisap guys. Ya, dia tetap dihisap dari semasa dia balik sampai dia pikun ya. Jadi tapi masih bisa check out, kalau tetap mau pikun boleh, aku welcome, aku siap ya. Ya, kayak gitu ya guys ya. Ustazah, kalau yang kodo-kodo nggak bayar-bayar kodo itu yang setahun 2 tahun tuh, bayarlah lagi. Kalau nggak pikun aja lah, kena rotan juga nanti. Nggak ada cerita semua yang hadir di live aku ini harus kodo puasa sebelum Ramadan tahun depan ya. Kalau ndak pikun aja, lebih selamat. Gimana ceritanya kawan ya. Oke ya, kalau nggak mau pikun ya sholat lah. Kalau nggak mau pikun ya gantilah puasa itu ya sampai Ramadan tahun depan ya. Oke gitu ya. Clear ya teman-teman ya. Ustazah, kalau istri kurban duluan nggak masalah. Yang penting istri mendoakan pahala kurbannya untuk suaminya ya. Oke, Ustazah, kalau suami sering ngeluh, istri gimana? Aku buka satu kunci, laki-laki itu lebih senang dipuji daripada dikritik. Jadi kalau dia ngeluh ya semangati, kalau dia salah tetap dipuji. Kalau semakin dipuji maka dia akan semakin semangat, semakin banyak dikritik semakin dia akan lemot. Karena otak laki-laki itu dibentuk
untuk bagaimana dopaminnya itu berkembang dengan baik. Semakin naik dopaminnya maka semakin semangatlah dia. Kalau istri-istri suka mengkritik biasanya suaminya nggak maju-maju ya. Oke, Ustazah, Ba'diyah Isya boleh tidak 2 rakaat? Boleh, bagus ya. Ustazah, oke gitu ya. Saya tinggal puasa Ramadan 2 hari, saya sudah bayar gabung sama puasa 6. Coba puasa kodo itu sendiri aja puasa Syawal tuh 6 hari aja ya. Ustazah, oke ya guys, perempuan sudah juga senang dipuji Zah. Ada sedikit perbedaan. Kalau perempuan dipuji terhinakan dia makin naik dia. Kamu jelek besok dia dandan. Bajumu baju lama besok dia beli baju. Beda otaknya beda. Ya, karakter otaknya beda. Kalau laki-laki dikritik dia makin lemot, dipuji dia makin naik. Perempuan makin dijatuhkan besok dia balas dendam. Kamu kok jelek banget sih? Besok dia gantilah itu. Kamu kok bau banget? Besok langsung dia check out and lock parfum. Percaya sama aku ya guys. Jadi beda ya, neurennya beda ya, beda banget ya. Contoh lagi, si laki-laki kalau cari uang net normalnya walaupun banyak yang nggak normal laki-laki ya, enggak ya, sebagian nggak normal, tapi normalnya laki-laki cari uang untuk istri. Normalnya istri cari uang untuk temannya supaya dinampakkan oleh teman-temannya. Normalnya laki-laki bergaya untuk istri, normalnya wanita bergaya untuk teman-temannya. Oke, gitu ya guys. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, kok bener? Teman-teman kalau punya uang untuk siapa? Untuk diri sendiri kan? Nah, untuk lingkungan, untuk teman-teman, ya untuk tetangga, iya kan? Iya ada baju baru, dinampain kemana? Ke tetangga. Oke, tapi teman-teman yang di sini enggak, semuanya baik-baik ya guys, masya Allah. Istri-istri yang di akun-akun ini semua baik-baik ya, tapi bohong. Ustazah, oke, jika bayar utang puasa mulai minggu depan boleh, boleh, nggak masalah. Boleh, tapi jangan lupa puasa Syawal dan jangan lupa juga puasa Yaumul Bid serta puasa kodo ya. Ustazah, saya kodo puasa tapi nggak pakai fidyah. Ya kalau udah kodo, kodo aja. Ya nggak usah lagi pakai fidyah. Ya kan fidyah itu wa'alal ladzina yutiqunahu fa fidyatun ta'amu miskin ya. Ya, kalau nggak sanggup kodo baru fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyah ya, maka fidyah. Oke ya. Ustazah, oke, lebih banyak pahala memaafkan peselingkuh atau tunggu nanti di akhirat minta pertanggungjawabannya. Kalau Allah berikan ketenangan hati, kelapangan hati untuk memaafkan, kenapa harus menyimpan dendam? Toh juga di akhirat dapat pahala atas memaafkan itu tanpa harus menunggu dia memberikan kebaikannya. Karena memaafkan itu anugerah, nggak semua orang mampu. Tapi kalau hati teman-teman masih belum mau memaafkan atau sulit, ya tetap akan diminta dia pertanggungjawaban. Tapi memaafkan itu bukan milik semua orang. Kalau Allah kasih itu milik kita, kenapa harus ditolak sifat baik itu? Oke, Ustazah, oke apa ya? Ustazah, gimana saya mau puasa Syawal tapi bersamaan dengan puasa Yaumul Bid? Kalau udah selesai puasa Syawal, silahkan tanggal 2 nanti Yaumul Bid. Kalau belum selesai puasa Syawal, mau Syawal di Yaumul Bid juga boleh, tapi niatnya Syawal saja. Oke. Ustazah, kalau orang baik nanti dibodoh-bodohi. Ya baik jelas beda dengan bodoh. Kalau orang baik nanti dibodoh-bodohi, berarti bodoh. Kalau dia mau dibodoh-bodohi berarti bukan orang baik, ya berarti bodoh. Baik dengan bodoh itu berbeda guys ya. Kalau orang baik ya dia baik, dia berbuat sesuatu bukan karena balasan manusia tapi balasan Allah atas dirinya. Ya buang pikiran kalau kita baik dibodoh-bodohi ya. Oke, jadi kalau kita baik walaupun orang itu membalas jahat, nanti Allah tetap balas kebaikan kita dalam tempat yang lain. Misalnya aku buat baik dengan seseorang. Lalu orang itu nggak balas. Tapi Allah pasti balas dengan kebaikan-kebaikan dan nikmat hidup yang Allah berikan padaku. Kehidupanku saat ini entah dari kebaikanku yang mana. Jadi kalau seandainya kita berharap kebaikan dari orang yang kita berbuat baik, teman-teman harapkan apa dari mereka? Bisa mereka apa sih? Contoh, kita sedekah ke orang susah. Lalu dia nggak tahu terima kasih. Kita mengharap balasan dia. Apa sih dia bisanya? Orang dia aja susah gitu loh guys. Jadi jangan berharap kebaikan dari orang yang kita baik dengan dia. Karena kebanyakan kebaikan itu tidak dibalas oleh dia.
Yang pertama, dia bisa balas apa? Dia manusia biasa. Yang kedua, dia punya apa juga nggak punya apa-apa. Yang ketiga, kalaupun dia punya nafsu jahat, dia punya rasa tidak terima kasih, dia punya hasad, dia punya dengki. Jadi jangan harapkan balasan dari dia. Kalau aku milih, nggak usah orang itu yang balas kebaikan aku, biar Allah balas dari tempat yang lain yang lebih bagus lagi. Dan kita nggak pernah tahu keadaan kita sekarang dari kebaikan kita yang mana. Jangan berharap kebaikan dari orang yang kita berbuat baik dari dia. Dia nggak bisa apa-apa demi Allah. Kita baik dengan kakak, kita baik dengan orang tua, kita baik dengan ponakan, dengan tetangga, dengan teman. Mereka bisa balas apa sih? Nggak bisa guys. Apa sih mampunya mereka? Kan kayak gitu. Nolong hidup mereka sendiri aja belum bisa, ilmu mereka aja belum cukup, kedewasaan mereka belum mumpuni, ya kan? Harta mereka juga pas-pasan, ilmu mereka juga biasa-biasa aja, misalnya seperti itu. Jadi balasan kebaikan itu datang dari Allah Azza wa Jalla dan itu dahsyat sekali guys ya. Sama dengan suka aku dengar orang ngomong gini, "Nel aku mau curhat sono-sono." Ngapain curhat ke sono-sono? Curhat itu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang lebih paham kalau kita nggak paham. Curhat itu jangan dengan orang selevel dengan kita. Nanti jadi adu domba. Ilmunya sama-sama kita. Gaya hidupnya sama-sama kita. Lah kita curhat sama dia apa gunanya? Kalau mau curhat ke orang pintar. Kalau orang pintarnya nggak ada curhatnya sama Allah. Oh kalau curhat sama Allah nih nggak ada jawaban. Allah kan nggak bisa ngomong. Jangan salah. Kalau kita curhat sama Allah tentang pengkhianatan orang. Kita curhat sama Allah tentang fitnah orang. Kita curhat sama Allah tentang adu domba orang. Kita curhat sama Allah tentang ghibah orang. Allah maha membolak-balikkan hati orang. Allah bisa jadikan dia orang yang menjadi menyukai kita. Allah bisa jadikan semua orang tidak percaya dengan kalimat dia. Allah bisa naikkan harga diri kita dengan menaikkan harkat dan martabat kita. Entah karena prestasi kita, kerjaan kita, kemampuan kita. Allah bisa menguatkan jiwa kita menjadi lebih kuat. Allah bisa membolak-balikkan hati orang lain untuk lebih suka dengan kita. Jadi jangan dipikir curhat dengan Allah nggak ada jawaban. Justru direct ya jawabannya, solusinya lebih langsung jelas. Pasti. Daripada curhat dengan manusia ngalur ngidul, iya ya, mamaku gini, oh, oh ya, mamamu gitu ya. Makin pusing kepala guys. Yang ada bukan malah tenang, tapi malah diprovokatori guys. Jadi coba ubah mindsetnya bahwa curhat dengan Allah itu real solusinya. Allah tak bicara, tapi Allah langsung selesaikan dari arah yang berbeda-beda. Gitu, sama dengan berbuat baik sama orang, coba mindsetnya diubah. Jangan kita berbuat baik itu balasan dari orang itu, orang tuh bisa apa? Kita bagi-bagi sembako ke masyarakat, kita harap mereka berbuat baik. Orang mereka aja kita bagi sembako, kayak mana mereka mau balas kita? Lo orang tuh nggak tahu terima kasih guys kalau kita sedekah sama orang. Kadang-kadang dia nggak ngucap terima kasih, dia nggak ngerti cara berterima kasih. Dia nggak ngerti cara berbasa basi, dia nggak ngerti cara bertutur kata, dia nggak sekolah. Kita berbuat baik, ya sudah. Gitu, karena ini fakta di lapangan ya. Aku sering ngalamin. Dari sini aku banyak belajar. Ketika kita berbuat baik nih, rupanya orang tuh nggak terima kasih. Terus temanku, lingkunganku bilang, Nel, 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 udah dikasih banyak nggak terima kasih dia. Aku bilang, hei kamu hati-hati. Dia itu nggak ngerti ngomong makasih aja nggak ngerti. Dia itu nggak ngerti mungkin dia dikasih segitu kaget. Mungkin dia dikasih segitu dia nggak mengerti cara mengucapkan kalimat. Mungkin dia takut dengan kita. Mungkin dia kira kita penjahat karena belum ada pernah ngasih segitu. Mungkin dia bersyukur, tapi dia akan bersyukur dalam hatinya. Jangan berharap makasih dari orang. Ngapain cuman kata-kata makasih doang diharapkan. Yang penting Allah ganti dengan kebaikan yang tidak diduga-duga. Jadi jangan, udah dikasih nggak tahu terima kasih. Dikasih nggak ngomong makasih. Apa sih yang teman-teman harapkan dari situ? Nggak penting banget ucapan terima kasih dari orang itu. Gitu loh guys. Harus seperti itu caranya guys ya. Harus kayak gitu mindset. Ini soal mindset, cara berpikir. Karena kalau nggak kita nggak nyaman berbuat baik guys. Nggak nyaman kita berbuat baik. Pernah kan ngalamin kalau kita ngasih seseorang terus dia nggak bilang makasih kita gedek. Wow itu nggak boleh. Teman-temanku follower aku harus naik level harus keep moving ya. Jadi kalau orang tuh nggak bilang terima kasih kadang-kadang orang itu kan nggak pandai guys, dia nggak ngerti kan cara dia ngomong, dia nggak ngerti cara bertutur kata, cara mengangkat-ngangkat nggak ngerti guys. Jadi jangan ya, jangan seperti itu. Semoga kita bisa. Aku yakin itu bisa, kan itu cuman bab adab saja kok guys. Karena kalau kita ridho, kita kasih, kita lupakan, rasakan guys manfaatnya. Semakin banyak orang senang hatinya, semakin banyak berkah buat kita.
Oke, kayak gitu ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar ngobrol di akun ini ya. Ustazah saya sudah minta maaf ke kakak, tapi kakak saya nggak mau lagi main ke rumah saya ya kita main ke rumah dia. Ya kalau kita main ke rumah dia, kemudian dia tidak mau menangkap kita, melayani kita, enggak apa-apa. Yang penting kita udah nampakkan itikat baik. Percayalah, manusia itu dinamis, tidak statis. Manusia itu fluktuatif, berubah-ubah. Sekarang dia membenci, besok bisa jadi dia menyukai. Dan ingat, jangan terlena kepada orang yang menyukai, entah tim kita, rekan kerja kita, orang-orang yang kita percaya, kakak kita semua. Mereka akan bisa jadi berkhianat. Ingat, habib habibaka yauman ma. Cintailah orang itu sekedarnya. Karena bisa jadi dia menjadi orang yang kita benci. Dan abegit ghabibaka yauman ma, dan bencilah orang itu sekedarnya karena bisa jadi dia akan jadi orang yang paling mencintai. Siapapun yang membenci kita, biarin aja, ada masanya bisa jadi dia akan orang yang menyukai kita. Dan hati-hati untuk orang yang terlalu menyukai kita di sekitar kita, entah tim kita, entah partner kita, karena besar kemungkinan mereka akan berkhianat dengan kita. Oke? Kayak gitu guys. Oke, aku ngomongin apa ya? Ya kayak gitu ya guys. Clear ya, paham ya teman-teman ya. Ini PR lah ya, PR. Kalau kita punya adab, itu bab adab ya guys. Itu bukan bab syariat. Kalau kita punya adab yang baik, insya Allah kita tenang guys. Bayangkan betapa tenangnya kita ketika kita memberi kita lupakan. Kita memberi orang nggak membalas kita santai. Ya kan ketika kita memberi mukanya masam kita slow aja. Ya ketika kita minta maaf dia nggak memaafkan, oke itu urusan dia dengan Allah. Ketika dia nggak datang ya kita yang datang. Jangan menaruh harapan dengan manusia. Karena kadang-kadang kekecewaan itu datang bukan karena orang itu jahat. Tapi ekspektasi kita yang terlalu besar dibanding kenyataan ya. Jangan berharap dengan manusia meskipun mak kita, kakak kita, adik kita. Jangan guys. Yang penting adalah bagaimana kita memaksimalkan diri kita untuk melakukan tanggung jawab kita. Kita itu kadang-kadang tidak suka kecewa bukan karena orang jahat, tapi harapan kita yang terlalu besar. Harapan kita yang terlalu besar. Maaf, izin. Kalau ada di sini punya menantu, punya anak, lo kok anak nggak ke rumah lah, menantu nggak ke rumah, lo dia sibuk dengan suaminya, cucu nggak ke rumah, udah ikhlaskan. Pikirkan satu aja, gimana caranya masuk surga. Jangan punya harapan besar sekalipun sama anak kita. Ya, bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita bertanggung jawab atas diri kita. Itu guys, jadi ya, itu yang paling penting ya teman-teman ya. Harapan itu banyak guys, kadang-kadang nih anak kok gak ke rumah. Sejak menikah kok istrinya itu dia takut istri. Sejak ke rumah lo jangankan ngasih uang main aja nggak pernah udah. Jangan expect dengan manusia. Jangan berharap besar kepada manusia nanti kita makin kecewa. Oke, gitu ya. Ustazah tolong bikin video. Oh bikin video apa? Soal ini aku udah lupa tadi aku bilang apa. Tapi rekaman video ini ada di channel YouTube aku ya. Akan diupload setiap hari rekaman daripada tanya jawab ini di channel YouTube aku ya. Subscribe aja channel YouTube-nya Ustazah DR Nelaluki, yang mana cari yang subscribernya sudah 500.000 dan cari yang hitam sampulnya ya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke ya. Clear ya teman-teman ya. Ustazah buat oh cepatnya lagi. Oh, oke. Ustazah, gimana ustazah ibu yang suka fitnah anaknya sendiri ya? Oke, ini banyak. Qad tahaqqaqat auladakum qabla tahaqqaqa walada ilahim. Sungguh telah duluan orang tua durhaka kepada anaknya daripada anaknya durhaka kepada orang tuanya. Ibu-ibu yang suka fitnah kita, abaikan saja fitnahnya, dan kalau seandainya ada apa-apa tetap jalin silaturahmi. Yang paling penting adalah seperti yang aku bilang tadi, jangan pernah berharap dengan manusia. Ya saat lebaran mohon maaf lahir dan batin, ada rezeki dibagi, selanjutnya urusan dia dengan Allah. Oke. Banyak faktor dia seperti itu,
ada orang tua nih banyak karakternya guys. Ada orang tua yang lebih sayang dengan anak yang mapan karena dia difasilitasi. Ada yang lebih sayang dengan anak yang susah karena dia kasihan. Ada yang lebih sayang dengan anak yang nakal karena dia ingin memperbaiki. Ada yang lebih sayang dengan anak yang baik karena dia lebih tenang. Jadi setiap orang tua itu punya karakter yang berbeda. Sesuai dengan latar belakangnya dan biarin aja guys, biarin aja. Sekali lagi jangan punya harapan banyak dengan manusia. Tahu nggak teman-teman orang yang paling beruntung di dunia ini adalah orang yang hidupnya berkah. Berkah itu apa? Berkah itu adalah tenang dalam jiwanya apapun kondisi di luarnya. Dia nggak sedih lagi kalau chatnya nggak dibales. Dia nggak sedih lagi kalau seandainya teleponnya nggak diangkat. Siapapun orang yang kira-kira akan menyakitinya, dia siap untuk kehilangan siapapun karena bagi dia yang penting adalah bagaimana dirinya. Harus sampai ke level itu. Kalau ada orang yang sayang tiba-tiba mengkhianati, dia tidak terlalu sakit hati karena dia tahu bahwa itu justru yang terbaik. Allah bukakan pintu, ternyata dia pengkhianat gitu kan guys. Pernah doakan supaya dijauhkan dari orang zolim? Pernah berdoakan supaya dinampakkan keburukan? Pernah doakan dulu supaya terhindar dari kezoliman? Makanya tuh Allah nampakkan orang-orang itu berkhianat supaya Allah pisahkan kita dengan mereka. Oke, kalau udah dipisahkan udah nggak usah dibahas lagi. Oke ya. Oke, Ustazah mau puasa sunnah Syawal bolehkah dimulai besok? Boleh, boleh. Puasa sunnah Syawal boleh dimulai besok? Boleh, gak jadi masalah. Is okay. Sampai 17 April ya. Siap-siap Mbak Mila. Oh iya dong. Ustazah parfumku ya diganti baru tanpa yang lama gak perlu diganti. Tenang aja. Pokoknya Enlak parfum paling nyaman. Kalau beli baru teman-teman botolnya rusak kami ganti baru. Pakai yang lama kami ganti baru. Madu juga gitu. Karena itu syariat. Apapun yang dibeli harus dalam keadaan sempurna. Membeli barang cacat haram. Supaya nggak haram pakai itu kami ganti baru. Kalau teman-teman kembaliin nggak ada gunanya juga buat kami. Mendingan kami sedekah dapat berkah teman-teman senang. Udah itu aja kan itu metode dagang ala Nabi. Nggak ada susah. Jadi nggak usah kerut-kerut kening. DM nggak usah retur kami ganti baru. Oke? Ustazah, oke ya, mau tanya apakah baca buku amalan doa-doa tidak perlu sholat? Jadi gini, ada beberapa tempat mustajab doa sih antara azan dan iqomah, kemudian saat hujan lebat, ya kan, saat petir berbunyi, ya kan, kemudian saat habis sholat. Jadi boleh baca buku doa-doa sambil baring, gak ada masalah ya. Oke, baca buku doa-doa sambil baring, santai, gak ada masalah. Gak ada masalah. Cuman kan dia ada tempat mustajab guys ya. Contoh tempat mustajab misalnya saat antara azan dan iqomah ya kan. Saat petir berbunyi ya kan. Saat hujan lebat ya kan. Nah kayak gitu ya. Oke, ya kan. Oke ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke ya. Oke, seseorang kalau memposting statusnya berfoto sama orang-orang berkelas tidak dipost. Maksudnya gimana? Aku nggak paham. Ustazah, puasa Daud boleh nggak diputus-putus? Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Gitu aja sepanjang usia. Tapi kalau mau batal boleh nggak jadi masalah. Oke ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, siap Mbak Mila ya. Amalan apa bisa punya rumah cash? Rasanya seperti menghayal. Oh tidak. Doa sama Allah untuk teman-teman kayak gini ya guys. Orang yang keuangannya baik adalah surplus. Surplus itu pastikan pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Jika sudah tidak mampu menekan pengeluaran, maka carilah penghasilan yang lebih banyak. Dalam mencari-cari penghasilan, harus percaya kepada Allah dan buka 4 pintu rezeki. Pertama, rezeki yang datang dari Allah tanpa kita cari. Nggak usah dicari, ini ada. Ya, nggak ada orang yang kelaparan, pasti dia dizakati atau diberi sedekah oleh tetangga misalnya. Yang kedua, rezeki yang didapat karena kita cari. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tidak akan bisa merubah nasib kalau kita tidak merubahnya. Yang ketiga, rezeki yang datang karena dibagi. Yang keempat, rezeki yang datang karena disyukuri. 4. Ketika rezeki datang dari Allah, kita nikmati.
Dari Allah tuh dikasih orang itu dari Allah. Orang yang menggerakkan hati, Allah yang menggerakkan hati orang memberi. Kita dikasih zakat dari Allah, kita dikasih sedekah dari Allah. Rezeki yang datang dari Allah nggak perlu kita cari, nggak ngapa-ngapain di rumah tahu-tahu datang lauk dari tetangga. Itu pertama. Yang kedua rezeki yang didapat karena kita cari. Yang ketiga sebagian kita bagi bertambah rezeki. In ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik kembali kepada diri kita, bertambah dia. Kalau mau bonus rezeki yang kita dapat karena kita syukuri. Jadi setiap rezeki yang dapat tuh kita merasa besar, merasa syukur, merasa enak, merasa banyak. Perasaan banyak akan menambah rezeki. Semakin merasa kurang, semakin sulit rezeki. Oke. Nah, itu dibuka semuanya ya, dibuka semuanya, oke? Gitu ya guys ya. Ustazah, apa hukumnya orang tua tidak merawat anaknya? Duh, terlewat. Naik dia naik. Coba ditulis lagi ya. Kalau 3 baris agak susah baca sih. Oke, Ustazah mau nanya dahulukan puasa Syawal atau hutang puasa bebas. Syawal duluan boleh, kodo duluan juga boleh. Yang paling penting adalah puasa. Ya, mau Syawal duluan boleh, kodonya belakangan nggak jadi masalah karena ganti puasa itu 1 tahun. Kalau mau Syawal duluan, kodo duluan juga boleh, nggak jadi masalah ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Oke. Ustazah spill foto SMA, jangan foto SMA, foto setahun lalu aja aku gak ada. Di handphoneku gak ada foto ya, tanpa aku sadari. Aku gak pernah berfoto guys, kepo aku. Cobalah guys, iya ya, everything for you coy, isi handphoneku semuanya video guys. Ribuan guys, tuh. Video. Video, semua video. Video. Video buat teman-teman semua. Masya Allah ya, ini aset akhirat. Kalau teman-teman ada yang mengamalkan isi video aku ya alhamdulillah kan, aku dapat aset akhirat. Foto nggak ada guys. Udah lupa dulu aku cara berfoto. Waktu aku muda dulu aku suka foto selfie tapi dari samping. Kalau tampak depan aku terlalu indah. Jadi aku foto dari samping. Kalau di samping terlalu indah aku foto dari atas mukaku. Ya guys, yuk kita lanjut ya. Ustazah, investasi emas baiknya digital atau enggak? Kalau digital boleh tapi harus ada ininya ya. Harus ada ininya ya guys, harus ada barangnya yang bisa dipegang ya. Oke ya. Sehat selalu ya guys, Masya Allah ya. Oke ya. Ustazah, oke ya. Apa doa untuk anak adopsi agar tembus dan diijabah oleh Allah? Doa saja dulu guys ya, doa saja dulu bahwa Allah pernah berjanji ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku akan aku jawab ya. Oke, doa kepadaku akan aku jawab. Jadi doa aja dulu, nggak usah dipikir-pikir ini Allah kabulkan nggak ya, Allah kabulkan nggak ya. Doa saja dulu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow. Aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau anak nggak nelpon saya, apakah saya yang harus nelpon? Teleponlah, nelpon gak mikir-mikir, nggak usah ekspektasi. Ya nggak usah anakku nggak suka dengan aku, anakku selalu tersibuk dengan dirinya, anakku nggak tahu diuntung, anakku durhaka, nggak usah expect, nggak usah buruk sangka. Udah itu bikin penyakit hati, nggak usah bikin pusing. Pengen nelpon kangen ya telepon. Nah sekali-sekali telepon mak ya, gitu aja guys ya, gitu aja. Nggak usah expect ya guys. Nah paham ya teman-teman ya. Oke ya. Ustazah oke ya sebentar ya. Kalau suami istri jika selesai wudhu bersentuhan batal nggak? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat saja.
Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah gitu aja ya. Oke gitu ya. Ya nggak usah expect ya, nggak usah ekspektasi gitu. Aku sering kok denger-dengar kalimat kayak gitu dari teman-temanku, "Nel, temanku nggak ada nelpon, terus kenapa?" "Ya masa dia nggak ada nelpon sih?" Terus kenapa?" "Ya kamu lah yang nelpon." "Masa gitu Nel? Sesimpel itu?" "Iyalah dia nggak ada nelpon, kita yang nelpon, emang kenapa?" "Ya tapi kan dia begini, apa yang kamu pikirkan belum tentu itu benar." Karena kadang-kadang musuh terbesar itu bukan kenyataan, tapi alam pikiran. Berbaik sangka ya, nggak usah nyakitin diri dengan banyak berekspektasi dan bersuuzon dengan orang lain ya. Kadang-kadang pikiran kita itu lebih buruk dibanding takdir kita. Pikiran kita lebih buruk dibanding kenyataan cuy. Hai, ya kan? Pernah nggak dikerjain sama pikiran? Pikirnya udah ke mana-mana pas kenyataan lupa nggak seburuk itu. Nggak mau pula belajar, besok diulang lagi yang kayak gitu, ya kan? Sering kan merasa pikiran kita lebih buruk dibanding kenyataan. Udah gitu nggak pula belajar, besok diulang lagi pikiran buruk. Ternyata nggak seburuk itu, besok diulang lagi sampai ke alam barzah. Belajarlah dari pengalaman itu. Ya kan, ternyata pikiranku lebih buruk dibanding kenyataan, besok jangan lagi kayak gitu. Kadang-kadang kita ini banyak gaya. Kita sudah memikirkan sebelum Allah memutuskan. Kita berpikir hidup ini, aduh besok sulit nih, besok mau bayar ini, besok mau bayar ini, besok mau bayar ini nih. Pusing sampai nggak tidur. Rupanya besok ada aja rezeki. Kita sudah menyimpulkan saat Allah belum membuat keputusan. Sudah lebih hebat gitu dibanding Allah gitu loh. Itu tauhid guys. Oke, itu bab tauhid ya guys. Kayak gitu ya teman-teman ya. Harus berbaik sangka dengan Allah ya, harus berbaik sangka dengan Allah. Aku cerita sedikit. Semoga ada manfaat ya tentang bagaimana berbaik sangka dengan Allah. Aku punya teman yang punya aset yang lumayan besar. Jadi di usia dia udah lumayan lah menurut aku gitu ya. Dia pengen beli sesuatu yang menurutku udah pantas dia beli. Kita mesti tidak boleh mubazir, tapi sesuatu itu kalau pantas beli beli aja gitu. Akhirnya dia bilang kayak gini, "Nel, kata orang kalau beli ini nanti," maksudnya kendaraan dia ya, bukan kendaraanku, kendaraan dia. "Nanti Nel, kalau kata orang nih Nel, nih dia udah pantas beli, dia udah layak beli, dia udah harus self reward karena dia punya banyak, kerjaan dan dia pantas beli itu," gitu ya. Nah, ada orang yang aku larang, ada orang yang aku suruh, tergantung dengan kapasitasnya. Jadi, "Nel, ini katanya nanti bannya mahal nih kalau rusak," gitu ya. "Nel, ini katanya rantainya mahal kalau rusak," gitu. "Nel, kata temenku kalau beli ini nanti, bannya itu," pokoknya kayak gitulah guys, "mahal nih kalau rusak." Saya bilang, "Itu garansi mesinnya berapa tahun?" Dia bilang, "3 tahun." Lah 3 tahun lagi hidup ini berkembang, kamu terus doa, kamu terus kerja, 3 tahun lagi nasibmu nggak akan kayak gini. Itu menjadi mudah untuk ganti ban doang 3 tahun masa nggak bertumbuh keuangannya? Oh iya juga ya Nel. Nah itu harus percaya, berbaik sangka bahwa kita tetap usaha, doa 3 tahun lagi itu masih lama. Tapi kalau kita terlalu mikir buruk, 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 ya udah dia akan jadi buruk. Oke. Hati-hati kurangi pikiran yang buruk-buruk gitu. Ini maaf, ini PR banyak. Teman-temanku yang juga banyak yang berdagang selalu mikir, oh ini lagi susah nih anak masuk sekolah. Oh ini orang lagi susah nih, nggak bisa orang belanja di rumah makanku nih karena lagi libur. Padahal bisa jadi kan ketika ada orang liburan ternyata ada orang yang tamasya masuk ke restoran dia. Suka sekali memutuskan saat Allah belum menentukan takdir. Terlalu pinter dibanding Allah ya kan. Makanya aku sering sampaikan bekerjalah seperti setan. Setan itu gak pernah memprediksi ini orang beriman atau tidak. Dia tetap goda aja. Mau sukses atau tidak dia goda aja dulu. Sementara kita belum bekerja udah memprediksi gitu. Nah itu problem guys, problem banget. Nah ya, udah problem banget. Susah itu orang-orang yang begitu. Dia belum bekerja tapi udah memprediksi gitu kan. Nah jadi hati-hatilah teman-teman ya kita belajar. Nah aku tidak paling baik, teman-teman juga ini bukan bukan untuk siapapun. Artinya untuk kita semua lah ya kan. Nah kerjain aja dulu. Kerjain aja dulu, ya kan. Nah nanti Allah akan kayak belajarlah dari Siti Hajar. Lari-lari kecil dari Bukit Sofa Marwa, Sofa Marwa, Sofa Marwa. Hei zam-zamnya turunnya di Ka'bah. Lo larinya di mana? Nggak nyari zam-zamnya di mana?
zam-zamnya turun depan Ka'bah. Kan nggak nyambung guys. Kadang-kadang rezeki itu memang gitu. Kalau kita cari di sini nanti datangnya dari tempat lain. Yang penting cari aja dulu. Sempurnakan ikhtiar dulu. Allah nggak akan sia-siakan. Rezeki nggak cuma dari situ, nanti Allah ganti dari tempat lain. Hanya menyempurnakan ikhtiar kok susah banget sih. Yang susah itu memprediksi atau sekedar ya bergaya-gaya menjadi pemilik takdir lah. Padahal bukan kita yang melakukan. Lebih enjoy hidup di dunia ini kalau tauhidnya benar, adabnya benar. Oke, gitu ya guys. Nah, oke guys, belajarlah dari Siti Hajar. Lari-lari aja dulu. Nanti rezekinya datang dari anak, ya datang dari suami, datang dari tetangga, lari-lari aja dulu, gitu loh guys. Ya kerjain aja dulu, nggak usah prediksi-prediksi dulu. Baru mau buka token pulsa, orang sekarang buka pulsa, beli pulsa pakai m-banking loh. Sekarang orang beli pulsa udah pakai GoPay loh. Coba, udah memprediksi takdir padahal belum ngerjain, ya kan? Orang yang baik akan mencari 1000 cara dan orang tidak baik akan mencari 1000 alasan untuk tidak mengerjakan. Sebenarnya males tapi alasan dicari. Ustazah berarti nggak boleh memikirkan sesuatu yang belum terjadi, mempersiapkan boleh, mikirin nggak boleh. Beda itu. Mempersiapkan boleh, mikirin nggak boleh. Oke, gitu ya. Oh, bulan depan harus bayar SPP anak. Persiapkan tapi jangan dipikirin. Persiapkan saja, persiapkan tapi jangan dipikirin. Karena masa depan, bulan depan belum tentu seburuk yang kita bayangkan. Ingat, memikirkan buruk akan masa depan berarti berburuk sangka kepada Allah. Belum tentu Allah kasih kita susah, kita udah buruk sangka sama Allah. Belum tentu Allah kasih kita sulit, kita udah buruk sangka sama Allah. Baik sangka sama Allah. Aku secara pribadi tidak pernah memprediksi masa depanku buruk. Aku tidak pernah berpikir masa depanku rusak. Aku tidak pernah berpikir masa depanku susah. Sebegitu aku mengatur cara supaya berbaik sangka kepada takdir. Dan ini tauhid guys. Dan ini tauhid ya guys. Bagaimana kita memandang Allah dengan husnuzon. Oke, pelan-pelan, santai. Gitu caranya ya. Oke ya, clear ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, kecerdasannya etalase berapa? Boleh lagi payday ongkir free. Oke ya guys, pikun ada ya. Kecerdasan ada. Boleh. Pokoknya kalau mau wangi ada Enlak parfum, kalau mau sehat ada madu, kalau mau cerdas ada di etalase. Yang nggak ada itu kalau mau cakep. Nggak boleh. Banyak sainganku. Boleh sama-sama wangi, boleh sama-sama pinter, boleh sama-sama cerdas, boleh sama-sama sehat, tapi nggak boleh sama-sama glowing. Pahami itu. Kalau madu lebih manis pada aku tak kujual lagi besok Mas Adit ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, oke gitu ya. Bluetooth aja Bluetooth. Canda ya guys. Ustazah, kodo sholat gimana urut? Gini, kodo itu hanya bisa dilakukan kalau kita ingat jumlahnya. Kalau nggak ingat nggak bisa. Oke ya guys, ampun. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya, agar kita belajar bersama di akun ini supaya kita lebih bentar ya, lebih baik ke depan ya. Tidak perlu lebih baik dibanding orang lain, yang penting lebih baik dari kita di masa lalu. Oke. Oke ya guys, aman ya teman-teman ya. Ustazah, madu lutut nanti jam 8 ya, madu lutut ya. Jadi madu lutut itu madu osteo, yang tulang, tumit, lutut, pinggang, kayak pengapuran, saraf kejepit, itu madu osteo. Kami buat dengan Royal Jelly dan Bipolen, cuman kami yang produksi, seluruh Indonesia nggak punya madu itu. Kemudian ada lagi madu akasia ini banyak yang punya, tapi kita murni, dia rauhani. Rauhani ini dia tidak dimasak, dia tidak disaring. Dia raw itu kayak mana ya guys? Tidak ada campur tangan manusia. Manusia cuman saring, panen, packing, kirim. Oke, parfum besok jam 7 pagi, batch 2 dengan kemasan terbaru.
Oke, harga masih promo besok pagi jam 7. Ustazah, oke ya. Oh iya, betul Mbak Elis. Banyak kali yang Mbak pikirin itu, ya jangan banyak pikiran. Pikirkan sesuatu yang bisa membuat kita berkembang. Ibadahnya, kerjaannya, kesolehannya, kesehatannya, kemudian ketenangannya. Gitu, yang lain tak usah pikir. Banyak kali yang mau kita pikir ya kan. Cepat kali jadi profesor nanti ya. Ustaz, teman-teman ya, sehat selalu di sana ya, teman-teman ya. Oke, siap ya Mbak Vina, Mbak Astri, Mbak Umi Naja ya, Mbak Saumiati, Mbak Fitri ya. Gimana? Apakah suara aku jelas? Gambarnya jelas? Kita belajar pagi ini di sesi pertama ya. Dan kalau anak kuliah itu belajarnya jam 9, jam 8. Kalau ibu-ibu kayak kita belajarnya habis subuh, habis syuruk. Oke ya. Siap ya teman-teman, sehat selalu semua di sana ya. Siap Mbak Tia ya, siap Mbak Ina, Assalamualaikum Mbak Isti Wiwin, ya siap Mbak Soleha ya. Mbak Indra, seger, iya dong kan sudah mandi. Oke ya, siap, lebih baik cari nafkah anak apa rawat nenek, siap ya Mbak Teguh ya, Mbak Indra dan mbak-mbak lainnya, Masya Allah. Teman-teman boleh tanya aja, kita ngobrol aja sih sebenarnya di akun ini, semoga sehat selalu ya. Kita doa dulu yuk, bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Ya, seger ya, Masya Allah ya. Maksudnya teman-teman seger ya, sudah mandi gak semuanya? Sudah mandi ya? Sudah mandilah, sudah banyak yang aku lakukan dari tadi. Oke, sudah mandi ya. Oke ya guys, semoga kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik karena setiap waktu akan dipertanggungjawabkan. Kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita punya akan diminta pertanggungjawaban atas waktu kita. Semoga kita termasuk hamba Allah yang bisa memanfaatkan dan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita itu akan diminta pertanggungjawaban termasuk pertanggungjawaban atas waktu kita. Semoga kita bisa termasuk hamba Allah yang bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik ya. Oke ya guys, Masya Allah. Kita lanjut ya tanya jawabnya ya teman-teman ya. Boleh aku jawab ya. Bismillah kita udah doa ya. Nah jadi semua waktu kita itu memang dipertanggungjawabkan guys. Semoga Allah jadikan kita menjadi hambanya yang bisa mempertanggungjawabkan waktu dengan baik ya. Ustazah, lebih baik cari nafkah, anak, apa merawat nenek? Ini yang nanya laki-laki atau perempuan ini? Kalau laki-laki nafkah anak ya. Nah kalau dia perempuan tergantung dia ada suaminya nggak. Nah ya kan. Karena kalau dia nggak ada suaminya maka tetap ke anak ya. Karena sebenarnya nenek itu bukan tanggung jawab kita secara syariat ya. Tapi kalau bisa jalan dua-duanya bagus atau bagi tugas dengan saudara. Tapi secara hukum anak dong ya kan. Ustazah, oke ya sebentar ya. Sholat fajar itu sama nggak dengan qobliyah subuh? Sama aja ya. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apakah kita harus dapat persetujuan anak kalau mau nikah lagi? Yang penting ada walinya meskipun satu. Walinya bisa anak, bisa kakak, bisa orang tua, bisa paman ya. Nikah harus setuju semuanya enggak guys ya. Selagi pilihan kita itu orang baik dan tidak banyak melakukan pelanggaran syariat ya. Oke Ustazah, oke sebentar ya. Lebih baik qobliyah subuh lebih baik di rumah atau di masjid, bebas aja nggak masalah ya. Jika sholat kelihatan rambut, masukin aja rambutnya. Kelihatan rambut, kelihatan jempol ya. Mukenanya melorot, sarungnya melorot ya, perbaiki saja. Karena dalam fikih sunnah Said Sabik itu nggak masalah. Karena itu kan bagian dari ketidaksengajaan ya. Oke ya guys, Ustazah. Kalau sholat witir bagusnya 2 atau 1. Sholat witir itu 1 atau 3, nggak bisa 2. Karena witir itu adalah sholat ganjil, sholat di mana sangat dianjurkan kita untuk melakukan seperti untuk melakukan seperti yang jumlahnya adalah ganjil ya. Ustazah, bayar hutang puasa atau puasa Syawal? Atau kalau ya bayar hutang puasa lah.
Jangan diataukan, jangan apple to apple, cara berpikirnya nggak seperti itu. Ustazah sholawat atau berdoa, ustazah baca Quran atau sholawat, ustazah baca Quran atau berdoa, nggak kayak gitu cara berpikir ibadah. Berpikir ibadah itu adalah berpikir skala paling prioritas. Karena ibadah itu rumit, kalau nggak kita niatkan banyak dia akan sedikit. Lakukanlah dua-duanya, kodo duluan boleh, syawal duluan juga boleh. Syawal duluan boleh, kodo duluan juga boleh. Tapi jangan apple to apple, apple to apple tuh membanding-bandingkan dan akhirnya memilih salah satu. Kecuali kalau seandainya salah satunya ada kesalahan. Ya, jadi kayak gini guys, semua aktivitas kita ini lakukan dengan maksimal. Tanggung jawab lakukan sepenuhnya. Karena kita sebagai makhluk Allah, sebagai khalifah di muka bumi akan diminta pertanggungjawaban. Ada perintah baca Quran, bacalah baik-baik, belajarlah maksimal. Ada perintah untuk berdoa, doalah yang banyak, maksimal. Ada sama dengan kemarin puasa Yaumul Bid boleh 1 hari nggak Zah? Puasa Yaumul Bid itu masih di tanggal 2, 3 dan 4. Kamis, Jumat dan Sabtu, lusa. Malah ada yang udah niat dari sekarang cuma 1 hari. Jadi nggak boleh seperti itu. Niatnya 3 aja dulu. Walaupun yang dilakukan cuma 1 nggak apa-apa. Walaupun yang dilakukan cuma 2 nggak apa-apa. Dalam ibadah itu banyakkan saja dulu niatnya. Karena niat itu gratis dan tetap dapat pahala. Walaupun dalam hal pengamalannya dia tetap menjadi sedikit. Jadi niat itu naik aja dulu, paham nggak teman-teman? Contoh misalnya kita mau niat melakukan sesuatu. Niatkan dulu dengan banyak walaupun akhirnya nggak tercapai. Orang yang doanya 100 itu kemungkinan dikabulkannya lebih tinggi dibanding orang doanya cuma 50. Orang yang puasanya itu, adalah 8 hari akan lebih mudah dikabulkan, akan lebih mudah, dikabulkan atau diijabah atau banyak, pahalanya dibanding orang yang puasanya cuma 2 hari. Dalam hal pekerjaan juga kayak gitu, bahwa semakin banyak kita menyebar, sesuatu, maka semakin banyak kita akan mendapatkan sesuatu. Jadi cara berpikirnya harus maksimal. Jangan mau lakukan sesuatu kalau masih setengah-setengah. Jadi nggak apa-apa puasa yang lebih 1 hari, 2 hari nggak apa-apa. Ya tapi jangan diniatkan dari awal ya guys. Udahlah ibadah itu susah, belum tentu pula lagi diterima. Kadang-kadang puasa kita hilang karena ria, kadang-kadang puasa kita hilang karena ujub, puasa kita hilang karena sombong, puasa kita juga hilang karena misalnya kita melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Ibadah kita yang banyak itu belum tentu diterima juga. Tapi kalau dia semakin banyak, lebih besar kemungkinannya diterima. Seperti itu ya. Oke? Paham ya teman-teman ya. Jadi jangan sholawat atau baca Quran. Ya dua-duanya lah di waktu yang berbeda. Ustazah baca Quran atau sedekah ya dua-duanya lah di waktu yang berbeda. Lakukan dengan maksimal. Ya, gitu caranya guys ya. Ustazah bayar fidyah apa boleh sedekah, bayar puasa kurang paham Zah. Maksudnya apa? Kalau teman-teman nggak sanggup mengganti puasa, seperti orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, seperti orang tua yang nggak mungkin puasa, seperti orang hamil dan menyusui yang dikhawatirkan akan kenapa-napa nanti dia, maka dia sangat dianjurkan untuk fidyah. Selagi dia mampu ganti, dia harus ganti. Kalau dia nggak mampu ganti, maka dia bayar fidyah. Bayar fidyah itu dengan cara apa? Memberi makan sebanyak 1 harinya 7 on beras kali berapa banyak dia tidak berpuasa. Misalnya dia tidak berpuasa ada 30 hari. Berarti 7 on kali 30 hari berarti 21 kilogram. Kasih kepada fakir dan miskin. Ustazah boleh nggak doa kunut digantikan dengan doa yang lain? Siap Mbak Nia, Mbak Raila. Kalau nggak hafal kunut, nggak usah kunut. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau nggak kunut itu nggak ada masalah ya guys. Ustazah kalau ngaji Al-Quran tanpa artinya boleh saja. Karena memahami arti bacaan Quran tak wajib. Hanya wajib untuk beberapa orang. Bahasa lainnya fardu kifayah. Selagi udah ada orang yang ngerti artinya kita nggak wajib ngerti. Yang wajib bagi kita belajar sampai bisa.
Yang nggak pandai baca Quran wajib belajar sampai bisa. Kalau nggak bisa, baru nanti berdosa. Jadi yang nggak bisa baca Quran harus belajar sampai bisa. Kalau nggak bisa, berdosa. Nah, nanti kalau udah bisa membacanya hukumnya sunnah. Puasa yang mulbit kapan? Oke, kita buat stikernya dulu ya. Puasa yang mulbit kapan? Oke, 2, 3, 4 April ya teman-teman ya. Hilang. Udah ditulis hilang dia. Aduh, tanganku jempol semua guys. Guys, bentar ya. Oke, yuk kita lanjut ya. Ustazah, oke ya, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Sholat sunat Syawal nggak ada ya teman-teman ya. Bagaimana istighfar untuk orang tua yang meninggal? Nggak bisa. Istighfar itu untuk kita. Astagfirullahaladzim, ampuni dosaku ya Allah. Kalau untuk orang meninggal bukan istighfar. Untuk orang meninggal itu adalah kirimkan doa. Kirimkan bacaan Al-Quran, doakan pahalanya untuk dia. Kirimkan sholawat, doakan pahalanya untuk dia. Kirimkan Yasin, Al-Fatihah, sedekah atas nama dia. Ya Allah saya sedekah, ya Allah saya baca Quran, ya Allah saya baca Al-Fatihah, ya Allah saya baca sholawat, ya Allah saya kirimkan Yasin. Dengan ini semuanya, salah satunya ya, lapangkanlah kuburannya, ringanlah siksa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya, angkatlah dosa-dosanya, terimalah pahalanya. Bisa, jadi bukan istighfar. Istighfar itu bukan tuh orang meninggal, istighfar itu kita yang mohon ampun kepada Allah. Ya, nah kemudian boleh berwakaf atas nama dia, boleh bersedekah dan doakan pahalanya buat dia, semua boleh. Saat hamil dulu saya tidak puasa, apakah boleh saya bayar fidyah saja? Harusnya selagi bisa kodo, mbak kodo, tapi udah telanjur ya sudah ya. Ustazah, apakah kalau anak sudah haji sudah umroh tapi sama orang tua tidak perhatian, itu dua bab yang berbeda. Allah itu akan mengukur kita per kasus. Ya ketika dia haji dapat pahala, dia umroh dapat pahala, tapi ketika tidak berbakti kepada orang tua dia berdosa. Kalau aku lebih milih, lebih bagus nggak usah umroh aku, nggak usah haji aku, yang penting aku bakti dengan orang tua. Karena orang tua itu adalah orang dalamnya Allah. So, ridullah, ridul walidain, suhtullah, suhtul walidain. Ridho Allah bergantung kepada ridho mereka, murka Allah bergantung kepada murkanya mereka. Jadi kalau orang tua ridho, hidup kita enak, Allah sayang juga sama kita. Kalau orang tua murka, Allah juga murka sama kita. Nyari ridho Allah tuh susah, maka karena susah cari yang lebih mudah, yaitu cari ridho orang tua. Umroh itu dapat pahala yang besar, memang diampunkan dosa kita, tetapi tidak ridho secara keseluruhan. Tapi kalau bakti dengan orang tua, ridho secara keseluruhan. Lebih mudah mendekati Allah melalui jalur orang tua daripada jalur umroh dan haji. Kalau boleh dipilih, kalau harus dipilih, tapi kalau mau ya dua-duanya. Coba mungkin anaknya bukan tidak baik, mungkin masih terlalu sibuk dengan dunianya. Coba diingatkan saja dan sepertinya hanya butuh satu klik aja. Karena kalau dia udah umroh, udah haji berarti dia punya iman. Dia punya iman karena orang yang mapan itu tidak semuanya mau umroh, tidak semuanya mau haji, cuman dia punya iman ya. Maka tinggal satu poles aja insya Allah dia bisa bakti kepada orang tua. Doa kunut nggak hafal, kalau nggak hafal kunut nggak usah kunut ya. Nah kalau mau kunut ya dihafal ya. Ustazah, oke, kunut diganti sholawat ngapain? Ya nggak usah, nggak usah kunut nggak apa-apa. Susah-susah ganti sholawat ya, juga nggak benar juga syariatnya. Kalau nggak usah kunut nggak apa-apa, kunut kan nggak wajib. Ustazah, oke, tapi kata ustadku kunut wajib. Berarti ustadznya madhab syafi'i. Dia wajibkan jemaahnya mengikuti madhab syafi'i. Tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh memaksakan madhab kepada orang. Ya, jadi ketika dia bilang kunut, kunut ibu-ibu, kita mesti kunut. Itu tidak boleh. Seorang duat, seorang ulama, atau seorang ustadz tidak boleh merekomendasikan sebuah madhab. Artinya dia hanya boleh menyampaikan. Syafi'i mengatakan kunut, Hanafi mengatakan tidak kunut, dia cukup pilih jemaah. Jemaah pilih saja. Ya, jadi pilih saja ya teman-teman ya. Oke.
Ustazah, oke. Tanggal berapa puasa Yaumul Bid? Ini membuktikan bahwa mukaku lebih menarik dibanding tulisan di atas kepalaku. Di atas kepalaku udah ada tulisan 2, 3, 4 April puasa Yaumul Bid. Tapi ini kalah, ini ngeblur. Ini ngeblur nih, ha, karena mukaku yang terlalu indah untuk ditengok, ku tengok ya. Lihat di sini ya guys. Oke gitu ya. Oke gitu ya guys. Selebeu. Salah aja terus, tanya aja terus kapan puasa Yaumul Bid guys, biar ini membuktikan bahwa di sini lebih glowing dibanding tulisan di atas stikernya. Terang benderang nih aku tulis nih, terang benderang guys. 2, 3 April puasa Yaumul Bid. Tanya aja terus guys, buktikan kepada orang-orang ini guys bahwa ini tidak berarti dibanding muka aku. Oke ya guys, lusa. Ini kan tanggal 30, besok tanggal 1, besoknya lagi tanggal 2. Oke, gitu ya. Udah? Biarkan teman-teman membuktikan, fakta berbicara tanpa dusta. Oke, Ustazah. Oke, duduk di sini siap ya. Oke ya, ini ya guys 2, 3, 4 ya. Aku bercanda ya guys, bercanda saja, aman ya. Aku jelaskan kok. 2, 3, 4 puasa Yaumul Bid ya guys. Jadi niatnya nanti sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Ustazah, kalau mau bayar puasa Syawal apa harus bayar utang puasa dulu? Tidak ya. Oke, teman-teman mau aku jelaskan nggak secara tuntas antara kodo puasa, puasa ganti, Syawal dengan Yaumul Bid. Tapi harus fokus. Mau nggak? Kalau mau tulis mau, kalau mau tulis mau. Aku kaitkan nih puasa kodo, Syawal dengan Yaumul Bid. Puasa ganti Syawal dengan Yaumul. Pening kepala, mana mau duluan ini? Mau ganti puasa udah Syawal. Syawal belum udah datang pula Yaumul Bid. Mau Syawal, mau Yaumul Bid, Syawal belum. Pening kepala ikut akun Ustazah ini banyak sekali yang puasa-puasa. Oke, aku coba jelaskan ya. Bismillah ya. Oke, harus fokus ya. Walaupun teman-teman sekarang lagi dasteran, aku ditaruh di atas mesin cuci, di atas kotak bawang, ya dimasukkan ke dalam tas ya sambil nyapu, nyetrika, nggak apa-apa. Aku ikhlas, ridho. Sekarang ada yang naruh aku di atas kotak sabun kan, ada yang naruh aku juga di atas kotak bawang, atau ada yang berdiriin aku di samping blender. Aku ngerti, aku paham, tapi teman-teman boleh fokus ya. Aku coba jelaskan pelan-pelan ya. Aku coba jelaskan pelan-pelan. Jadi begini ya. Ini 3 ya guys, kodo, Syawal dengan Yaumul Bid. Harus fokus. Ada dalil man soma Ramadana, man soma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, sumas ba'ahu sita min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'an nama mendahar bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Kita coba tarik dari sini. Siapa yang puasa Ramadan lalu menambahnya dengan puasa Syawal 6 hari, bagaikan puasa sepanjang tahun sampai Ramadan tahun depan. Siapa yang tidak mau puasa cuma 6 hari melengkapi paket Ramadan dianggap puasa setahun. Kita semua pasti mau. Nah permasalahannya kapan puasa Syawal ini dikerjakan? Dari tanggal 2 Syawal lebaran kedua. Ya, lebaran kedua dari puasa Syawal, lebaran kedua sampai tanggal 18 April nanti atau 17 April nanti masih bisa melakukan puasa Syawal. Boleh berturut-turut, boleh tidak, boleh berturut-turut, boleh tidak. Niatnya sengaja aku puasa Syawal, sunnah atasku karena Allah. Oke. Nah, sekarang masuk pertanyaan berikutnya. Ustazah, aku kan belum kodo puasa. Bagaimana aku mau puasa Syawal? Jawabannya, kodo puasa duluan boleh kalau haidnya teratur, lanjutkan dengan puasa Syawal. Tapi itu tidak wajib. Ya, hilangkan pikiran harus kodo dulu baru puasa Syawal. Kata Pak Ustadz tidak boleh Syawal kalau belum kodo. Itu salah. Mungkin bukan ustadznya yang salah, tapi bisa jadi pemahaman jemaahnya atau ada video yang dipotong. Karena sejatinya mengganti puasa itu 1 tahun sampai Ramadan tahun depan. Sayyidatina Aisyah, istri baginda Nabi, itu mengganti puasa di bulan Rajab dan Sya'ban. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tahun depan guys, 1 bulan 2 bulan sebelum Ramadan, bahwa Sayyidatina Aisyah masih mengganti puasanya. Silahkan kodo duluan baru Syawal, tapi jangan menyalahkan orang yang Syawal duluan baru kodo ya.
Boleh saja. Ah, kalau kita meninggal gimana Ustazah? Kan kodo duluan. Ya, meninggal itu atas izin Allah, qadarullah, kehendak Allah. Bahwa ketika kita sudah meninggal, yang penting kita ada niat mengganti, semua aman aja. Contoh aku niat mau ke rumah tetanggaku besok pagi. Rupanya nauzubillah malam ini aku kecelakaan atas izin Allah, maka aku tidak ada dosa atas janjiku. Karena aku mau, cuman aku aja meninggal. Oke? Kodo duluan atau syawal duluan bebas. Ustazah, Ustazah, katanya boleh tuh menggabungkan dua niat dalam satu amal. Kodo dan syawal. Pluk, sengaja aku puasa kodo plus puasa syawal. Imam Abu Zakaria menyatakan boleh. Tetapi Imam Asy'arqawi membantahnya. Saranku kebolehan bukan berarti anjuran. Dibolehkan tapi tidak dianjurkan. So kalau teman-teman mau boleh satu niat satu amal saja. Ayyakuna lillah ayyakuna li sunnah, satu niat satu amal saja. Kalau mau kodo-kodo, kalau mau syawal-syawal. Gak usah hitung-hitungan sama Allah. Andaikan puasa kodo otomatis dapat puasa syawal. Gak usah aja ada puasa syawal di dunia ini, kodo aja. Kalau seandainya kodo dapat langsung niat, dapat langsung yaumul bid, gak usah aja ada puasa sunnah, kodo aja terus. Kan seperti itu. Jadi berusahalah karena yang satu wajib, yang satu sunnah, maka kerjakan satu persatu dengan ikhlas dan sukacita. Pertanyaannya adalah besok lusa ada puasa yaumul bid. Tanggal 2, 3, 4 yaumul bid. Puasa yaumul bid ini biasanya di tanggal 13, 14, 15 Hijriyah. Bukan Masehi, Hijriyah. Nah, untuk bulan ini 13, 14, 15 Syawal bertepatan dengan 2, 3, 4 April. Ini kan tanggal 31, besok tanggal 1 lusa itu puasa Yaumul Bid. Pertanyaan berikutnya, "Ah, Kak, saya belum Syawal gimana?" Jadi polanya gini. Kalau teman-teman sudah selesai Syawalnya, maka teman-teman boleh puasa Yaumul Bid besok. Niatnya 2, 3, 4 Yaumul Bid. Tapi kalau teman-teman belum selesai Syawalnya, maka teman-teman boleh melakukan puasa Yaumul Bid, tapi teman-teman maksudnya di hari Yaumul Bid niatnya Syawal. Karena ketika dua puasa berbenturan dalam satu waktu, misalnya nih puasa Yaumul Bid dengan Syawal, niatnya Syawal, pakai niat puasa yang paling tinggi. Ya, Syawal dengan Yaumul Bid niatkan Syawal. Senin dan Kamis dengan Yaumul Bid niatkan Yaumul Bid. Hari Senin dan Kamis berbenturan dengan Arafah niatkan Arafah. Jadi kalau nggak selesai puasa Syawal, Yaumul Bid besok boleh niatnya Syawal, tapi pahalanya pahala Syawal, bukan dua-duanya. Karena innamal a'malu binniyat walikulli imri'im minhum ma nawa. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Walikulli imri'im minhum ma nawa. Orang itu cuma dapat apa yang dia niatkan saja. So, kalau niatnya Syawal, pahala puasanya Syawal lebih tinggi dibanding Yaumul Bid. Atau teman-teman Syawalnya belum selesai, lanjut Yaumul Bid, lanjut Syawal, baru kemudian Kodo. Semoga paham. Oke, hei Ustazah, aku kan puasa Daud. Yang puasa Daud diam aja di sana, duduk baik-baik. Yang udah puasa Daud, lanjutkan puasa Daudnya. Karena puasa Daud adalah puasa yang nomor satu di antara ekosistem puasa-puasa sunnah. Dah gitu aja dari aku. Dah, kok pada diem sih? Iya ya, tadi disuruh fokus ya, nggak ada yang bertanya selama aku jelasin ya. Pinter kalian Nak Maman ya, gitu guys, paham ya? Nah silakan teman-teman, yang udah puasa Syawal, lanjut Yaumul Bid 2, 3, 4. Yang belum Yaumul Bid, yang belum Syawal, silakan niatkan puasa Syawal di hari Yaumul Bid ya. Oke, seperti itu. Yang paling penting adalah ayyakuna lillah ayyakuna li sunnah. Ya, satu niat usahakan satu amal. Karena yang satu wajib, yang satu sunnah itu kan repot. Sengaja aku puasa kodo plus Syawal lillahi ta'ala. Puasa kodo harus pasang niat sebelum azan subuh. Puasa Syawal boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Oke, puasa kodo nggak boleh dibatalkan. Puasa sunnah boleh batal. Puasa kodo suaminya butuh, layani suaminya. Tidak boleh layani suaminya. Puasa sunnah suaminya butuh, layani. Cemana teman-teman mau satuin itu? Rupanya siang-siang suaminya butuh, pening kepala. Aku niatnya kodo, harusnya nggak aku layani. Tapi aku niatnya Syawal juga. Kata Pak Ustadz, kalau puasa sunnah, halayani aja suaminya. Ujung-ujungnya melayani setengah-setengah. Kan nggak mungkin juga cuy. Oke ya guys, seperti itu ya. Yuk kita lanjut. Yaumul Bid tanggal berapa? Pertanyaan yang sama. Ini bukti bahwa aku lebih menarik dibanding tulisan di atasku. Yaumul Bid 2, 3 April.
Yaumul Bid 2, 3 April. Yeay, ada yang nanya lagi cuy. Ya 2, 3 April puasa Yaumul Bid. Terima kasih telah membuktikan kalau aku lebih menarik dibanding tulisan di atasku ini. Ya 2, 3, 4 April ya guys. Oke gitu ya guys. Nah, clear ya. Nah bisa, ada yang berani lawan? Tak ada. Gitu ya guys. Ustazah parfum laundry nggak apa-apa dibawa sholat. Itu kadar alkoholnya di bawah 3%. Laundry, parfum-parfum mana ya? Apa tuh lantai kayak gitu kan guys. Nah gitu ya. Oke paham ya guys. Oke Ustazah. Oke. Oke gitu ya. Syawal mulai tanggal berapa Ustazah? Syawal mulai dari tanggal 2 Lebaran kemarin sampai tanggal 17 atau 18 April besok lah ya. Oke sampai tanggal 17 atau 18 April besok lah ya. Ustazah, iya sama-sama ya. Orang tua boleh nggak makan daging akikah anaknya? Makan daging akikah boleh, makan daging kurban boleh. Yang nggak boleh itu adalah makan daging nazar. Ya makan daging nazar ya misalnya kita akikah nazar cak yang pura-pura kayak gini nanti kalau aku lulus PNS aku mau akikahkan anakku berarti kan jadi nazar. Nah, itu nggak boleh kita makan sedikit pun. Contoh nanti kalau seandainya anakku lulus aku akan kurban tahun ini ya itu nggak boleh tuh kita harus nggak boleh tuh jadi ini daging nazar ya Pak gitu kita bilang ke panitia. Nah, taruhnya jauh-jauh di sana itu. Ya, kita boleh makan daging tapi daging orang yang dibagikan kepada kita selaku warga ya. Jadi kalau puasa Daud ya puasa Daud saja ya. Oke, Ustazah, oke ya. Di muslim oke, oke. Cepat kali ya. Oke, puasa Daud kapan Ustazah? Kalau puasa Daud itu bebas. Puasa Daud itu puasa yang apa namanya? Yang apa namanya tuh setiap saat ya sehari puasa sehari tidak ya. Ustazah lagi puasa Syawal di Yaumul Bid boleh lanjut aja silakan puasa Syawal di hari Yaumul Bid nggak ada masalah. Batas puasa Syawal 18 April ya. Ustazah oke bolehkah video setelah Lebaran boleh ya. Satu hari video itu 7 on beras ya. Satu hari video itu 7 on beras kali 30 hari berarti 21 kilogram beras ya. Oke ya guys. Oke. Ustazah tapi ada yang berpendapat puasa Syawal sekali setahun dibanding puasa Daud. Tapi kalau teman-teman menghabiskan waktu dengan puasa Syawal, teman-teman menghilangkan waktu untuk puasa Daud itu sayang banget loh. Puasa Daud itu udah nomor satu di antara ekosistem puasa-puasa sunnah ya kan. Tapi kalau mau juga silahkan sih. Kalau aku sih jadi teman-teman ya aku milih Daud. Sekarang ada waktu 6 hari. 6, 6 waktunya memang setahun. 6 hari ini dipakai Syawal. 6 hari ini dipakai Daud. Ya lebih bagus 6 hari ini dipakai Daud lah. Orang 6 Daud ini udah luar biasa. Paham ya? Kayak gitu loh, cara berpikirnya bukan Syawal sekali-kali, Daud bisa sampai kapanpun. Bukan gitu. Cara cuan ibadah itu nggak seperti itu. Cara cuannya ibadah itu adalah cari yang paling kualitasnya lebih tinggi. 6 hari dipakai Syawal, 6 hari dipakai Daud, walaupun cuma 3 hari. Effortnya sedikit kan 6 hari jadi 3 hari, pahalanya lebih besar. Cara cuan ibadah tuh seperti itu. Sama dengan gini, ada orang yang doa sepanjang sepanjang hari. Tapi ada orang yang doa cuma di tempat-tempat mustajab. Dia doa di sujud terakhir, dia doa antara azan dan iqomah, dia doa saat sahur dan berbuka, dia doa saat antara azan dan iqomah. Cuannya lebih yang di tempat-tempat mustajab daripada ada orang yang doa di sembarang tempat gitu loh. Walaupun lama waktunya seperti itu. Cara berpikir ibadah itu dicari yang lebih bagus, yang lebih banyak kayak gitu loh guys. Clear ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kan al-amalu shagir wa akbaru jaza indallah. Ibadah itu gimana caranya walaupun dia kecil tapi pahalanya lebih besar. Kan kayak gitu kan guys, gitu ya. Ini tulisan kencang kali, ini ngetiknya pakai nafas atau pakai jari, ragu aku nih. Ini cepat kali belum masuk kota udah lewat dia. Ustazah, oke ya, mau punya hutang puasa tapi berbarengan dengan Yaumul Bid ya. Ya, silakan Yaumul Bid dulu. Hutang puasa bisa dikerjakan setelah Syawal ya. Oke ya guys, gitu ya. Ustazah, oke.
Oke, ya Ustazah, apakah puasa Daud bisa juga mengganti hutang puasa? Enggak, satu niat satu amal saja. Oke, katanya puasa Yaumul Bid tanggal 1, yaitu Muhammadiyah. Kalau kita ikut penanggalan pemerintah kemarin lebarannya tanggal 2, ya. Mau tanggal 1 boleh ya. Ustazah, oke ya. Oke, qobliyah subuh belum selesai tapi udah terdengar azan subuh. Hah? Qobliyah subuh tuh kalau azan, Mbak. Saat zikir habis qobliyah subuh belum selesai. Tapi udah dengar azan subuh. Eh, kok qobliyah subuhnya sebelum azan, Mbak? Saat zikir, habis qobliyah subuh belum selesai, tapi udah dengar azan subuh. Boleh lanjut apa harus terus subuh? Ah, ah, qobliyah subuh itu harus azan dulu, Mbak. Jadi yang namanya qobliyah itu azan dulu baru qobliyah. Jadi gini, Mbak, caranya. Kan qobliyah itu dianjurkan gini, Mbak. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Catat yang lain kalau ada yang bisa catat. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh. Oke. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. Dan 2 rakaat setelah isya. Kan gitu kan. Nah aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Ini yang namanya qobliyah-qobliyah tadi tuh, itu dikerjakan harus azan dulu. Misalnya qobliyah zuhur, harus azan dulu baru bisa qobliyah. Kayak gitu guys ya. Oke, gitu ya. Harus azan dulu baru qobliyah. Tapi qobliyah ini bisa dikerjakan walaupun waktu sholatnya udah habis. Walaupun waktu sholatnya, maaf, walaupun waktu ikomahnya udah selesai. Ya maaf ya guys. Ya, yang penting masih ada waktu sholatnya. Yang penting masih ada waktu sholatnya ya. Teman-teman bisa melakukan qobliyah walaupun udah azannya udah habis. Azannya udah habis masih bisa. Contoh, azan zuhur itu kan jam 12:20 misalnya gitu ya. Maka teman-teman boleh aja sholat jam 1. Lalu kemudian qobliyah zuhur. Lalu sholat zuhur. Lalu ba'diyah zuhur gitu ya. Ustazah, kalau haid lebih dari 15 hari tapi darah masih banyak, bolehkah sholat dan puasa? Menurut madhab syafi'i, haid lebih dari 15 hari itu adalah istihadah. Istihadah itu haid yang lebih dari 15 hari ya. Maka dia harus sholat, harus puasa, harus tawaf kalau dia lagi umroh dan haji. Seperti itu ya, semoga cepat sembuh istihadahnya. Nanti ada rezeki aku spill madu akasia untuk teman-teman yang keputihan kalau haid gak lancar atau kolesterol atau hipertensi atau empedu dan lainnya. Karena istihadah itu bikin lemas, bikin mood boosternya gak bagus, bikin ibadah kita melemah, bikin kita pusing menentukan waktu sholat. Termasuk keputihan, bikin kita males sholat, bikin kita harus cebok terus, bikin kita susah jaga wudhu 24 jam. Semoga cepat membaik. Ustazah, oke, boleh nggak kalau qobliyah zuhur cuma 2 rakaat? Boleh banget, bagus banget ya. Nggak apa-apa, 2 rakaat yang penting konsisten ya. Ustazah, saya sering banget memperhatikan azan dan dengerin azan, sering salah. Ya mau gimana? Ustazah, oke, oke, nah gitu ya. Ustazah, oke, siap-siap Mbak Mafaza, thank you, dinikmati ya madunya. Ustazah, udah 5 hari menjalankan puasa Daud. Tapi kalau anak datang dari pondok mau dibatalkan boleh? Boleh banget. Puasa Daud itu nggak wajib. Dia boleh aja dibatalkan. Pak, pas azan langsung qobliyah. Jangan. Usahakan teman-teman jawab azan dulu baru melakukan sholat qobliyah. Ya. Azan dulu baru melakukan sholat qobliyah. Ustazah, apa hukum asuransi jiwa itu riba? Tidak boleh, karena kita nggak tahu uang siapa yang diserahkan kepada kita. Riba, haram ya. Ustazah, puasa Daud sampai tanggal berapa? Puasa Daud itu adalah tidak ada tanggal. Yang nggak pernah puasa Daud, jangan puasa Daud dulu. Puasa Daud itu susah. Fokus aja dulu ke puasa Syawal atau Yaumul Bid. Puasa Daud itu adalah puasa yang sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sepanjang usia. Sepanjang usia. Sulit itu. Ya aku tidak bilang mudah, tapi bukan berarti nggak bisa.
Ustazah, oke, kalau kesiangan bangun jam 5.30 boleh qobliyah subuh nggak? Ya tergantung. Kalau 5.30 kayaknya tergantung jadwal sholat di tempat masing-masing sih. Ya kalau di tempatku 5.30 masih bisa qobliyah subuh. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Mau, maaf, terserah teman-teman tergantung jadwal sholat di daerahnya. Ya, nah, qobliyah asar ada, qobliyah maghrib ada, qobliyah isya ada. Qobliyah asar ada, qobliyah maghrib ada, qobliyah isya ada, tapi hukumnya sunnah biasa. Dia tidak sunnah muakkad ya. Oke ya guys. Ustazah, duha jam 10 4 rakaat aja boleh. 2, 4, 8, 12 boleh sholat duha. Waktu sholat duha itu 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Ya, dia boleh dilakukan 6 kali salam. Jadi dua 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 ya. Dua 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 dua. Boleh. Dan dia boleh dipecah. Sholat duha dulu 2 rakaat jam 8, istirahat duha lagi 2 rakaat jam 9 itu boleh. Oke. Ustazah, qobliyah zuhur 4 rakaat boleh 1 kali salam boleh tapi nggak pakai tahiyat awal. Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Oke, gitu ya. Apa hukumnya menulis nama di dinding Ka'bah? Haram, nggak usah ya. Ustazah, sholat sunnah 4 oke ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Tapi kalau susah ya dua-dua aja ya. Oke ya guys. Puasa sunnah bareng puasa Yaumul Bid niatkan, maaf. Puasa Syawal bareng puasa Yaumul Bid niatkan Syawal. Teman-teman klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya, kita belajar di live dan ceramah aku setiap hari. Perhatikan videoku hari ini. Hari ini videoku akan bicara seputar Syawal dan Yaumul Bid ya. Syawal dan Yaumul Bid. Jadi harus kita belajar lebih baik ke depan pelan-pelan, gak usah terburu-buru. Yang penting kita lebih baik dibanding diri kita di masa lalu ya. Oke? Oke gitu ya guys. Oke ya. Ustazah, anak yang belum hitan boleh masuk masjid? Boleh banget, nggak ada masalah ya. Ustazah, puasa Syawal dengan Yaumul Bid, kalau teman-teman udah selesai puasa Syawal, silahkan lanjut puasa Yaumul Bid. Kalau teman-teman belum selesai Syawal, boleh puasa Syawal di hari Yaumul Bid. Tapi kalau puasa Syawal di hari Yaumul Bid, niatnya puasa Syawal ya. Oke ya. Puasa Yaumul Bid 2 hari boleh nggak? Niatkan aja dulu 3. Niat itu harus maksimal walaupun dalam pelaksanaannya jadi 2 misalnya. Oke. Puasa Syawal harus 6 hari ya. Karena dalam dalil 6 hari man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan summa sba'ahu sittam min Syawal lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, gitu ya. Katanya ada madu lambung, kemarin aku nggak puasa sepanjang Ramadan. Wow, wow, ngeri sekali ya. Kodonya banyak itu kalau 30 hari. Jadi kalau teman-teman ada asam lambung, coba dulu kodo. Kodo dulu coba, jangan langsung bayar fidyah. Kalau fidyah itu kan 1 harinya 7 on. Kali 30 hari berarti 21 kilo. Sholat utako nggak ada ya. Kali 30 hari berarti 21 kilo.